Hai pemirsa Rumpi No Secret. Di episode kali ini saya akan menemani pasangan muda yang baru saja melangsungkan pernikahannya. Siapa lagi kalau bukan Siti Badriah dan Christiana. Kalian pasti penasaran dong ya, gimana sih persiapan mereka sebelum melangsungkan pernikahan? Ikutin terus ya, jangan sampai pindah channel. Siti Badriah dan Christiana Baharudin, pasangan yang dikabarkan memulai hubungan sejak Juli tahun 2018 ini, baru saja melangsungkan akad nikah pada 25 Juli 2019, disusul dengan resepsi yang diadakan 2 kali untuk keluarga dan teman terdekat. Sebelumnya, Chris melamar Sibat pada Januari 2019 di Korea Selatan dan dilamar secara resmi pada Maret 2019. Beberapa waktu lalu beredar video Sibat tengah berfoto dengan salah satu fansnya, namun tiba-tiba lelaki tersebut mencium pipi istri dari Christiana. Sontak saja penonton histeris dan banyak dari netizen yang geram serta menganggap hal tersebut sebagai pelecehan. Seperti apa proses persiapan Chris dan Siti Badriah menjelang pernikahan? Seperti apa respon Chris mengenai video Sibat yang tengah viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, hari ini saya Kak Rose duduk di samping pasangan yang lagi deg-degan karena tinggal menunggu hari ya. Baru aku ingetin tadi, jadi tinggal berapa hari lagi? Langsung kayak tegang. Mungkin udah pernah lupa, tiba-tiba langsung Gimana rasanya tinggal menghitung hari, Chris? Gimana? Kalau aku sendiri sih karena aku baru pulang banget syuting ya, masih dalam keadaan Jet lag. Dari luar kota, masih kayak aduh ini besok masih ini berapa hari lagi tapi belum terlalu yang dakduk karena masih mikir yang kemarin masih kebawa yang kemarin. Begitu diingetin baru deh. Berarti kan baru aduh iya bener juga sih udah berapa hari lagi nih. Kalau kamu sih, Bat? Kalau aku sih dari kemarin udah deg-degan aja sih. Kalau di rumah kan udah pasang-pasang kayak tenda-tenda Oh, udah terlihat ya. Udah terlihat gitu. Sudah terasa, udah tercium bau-bau wangi udah bunga. kayak Saya mencium bau-bau. Kayak mencium bau aroma aroma. Kayak gitu, jadi kayak udah ada deg-degan sih, ada. Wih, berantem nggak? Berantem. Apa tuh biasanya? Apapun. Terakhir kita berantem apaan ya ini? Terakhir. Tadi ya? Semalam, bridesmaid. Oh iya, bridesmaid. Semalam baru berantem? Semalam. Oh, hari ini udah baikan ya? Kita belakangan ini tiap hari nggak ada hari tanpa berantem. Emang kenapa bridesmaidnya mau si ini atau si itu? Tiba-tiba pada ngundurin diri. Kan? Tuh. Itu teman-teman kamu atau bukan sih sebenarnya? Iya, temen kamu juga ada. Gak ada. Oh iya, sorry. Ya udah aku aja yang jadi bridesmaidnya. 4 orang yang ngundurin diri. 4 orang kemudian Bikin panik aja ya. Mungkin mereka lagi bikin prank kali. Enggak sih kayaknya ya. Enggak. Jadi berantemnya yang paling heboh di sampai persiapan itu yang paling heboh itu kapan? Pas kemarin gua syuting di Malang. Itu hebohnya sampai kayak gimana? Heboh sampai bener-bener kita tarik-tarikan handphone. Sampai mau dibanting tuh handphone. Serius? Iya. Siapa yang mau narik handphone? Dia. Aku. Kamu. Yes. Jadi handphone siapa yang ditarik? Oleh siapa? Handphone dia. Handphone kamu ditarik oleh kamu? Aku. Kamu yang mau banting handphone dia? Iya. Terus kenapa nggak jadi? Karena sayang juga, mahal juga lumayan. Jadi masih berpikir, aduh ntar aku suruh ganti ya, mendingan buat bayar apa gitu ya. Bener. Jadi Gonna break these chains around my neck.
Ya udah mendingan keluar daripada kita kalau misalnya aku di situ terus aku kayak terus dia aja nggak terima, aku juga jadi kesel Bete, gara-gara dia aja nggak mau terima ya. Berarti dia Jadi berantem. jaga jarak dulu, jaga jarak aman. Kalau udah baru ngobrol lagi ke Bener. biasa. Oh. Tapi masalah selesai nggak? Ada lagi. Ada lagi. Itu selalu aja, selalu kayak gitu aja. Dalam hal Dan pokoknya persiapan pernikahan. hilang ada terus-terusan aja. Padahal memang pernikahan kalian itu luar biasa ya. Pernikahannya kan diselenggarakan 3 hari 3 malam aku dengar ya. Wow, lama. Aduh. Lo akad kan ada di Bekasi. Oh iya benar. Resepsinya bukan 2 kali. Iya. Iya. Ya kan itu 3 hari 3 malam namanya. Ya nggak 3 hari 3 malam. Oh, enggak ya? Itu 3 hari. Anak sultan kali ya 3 hari 3 malam. Apa namanya? Hari pertama itu kita akad. Heeh. Ya, cuma 2 jam. Oke. Hari kedua kita resepsi 2 jam. Iya. Hari ketiga resepsi 2 Tapi jam. kan persiapannya 3 hari 3 malam lebih ya. Iya sih. Siapanya nggak? Iya dong. Rempong kan? Enggak sih sama kok, masih dalam konsep yang sama. Oh dalam Iya, tapi kayak bangun tidur pagi-pagi make up. Kamu mau nggak make up kan aku yang make up. Gimana sih? Astagfirullahaladzim, Ibu galak Kan aku banget. harus segala macam. Ibu, kita di depan kamera, Oh jangan iya, galak-galak, maaf Bu. ya. Ya Allah. Iya 2 hari. Terus priwetnya juga lo keren lo video priwetnya. Oh, Itu di bagus, Bali ya? Iya. Dan aku lihat juga ya stylistnya, badan-badannya semua ya. Oh, iya. Wah, kotak-kotak semua itu. Ya. Itu Apa aja yang pasti kotak? persiapan menuju maksudnya. otot kotak-kotak badan langsing itu berapa lama sampai akhirnya layak dibikin video priwet? Oke. Itu sih masih bagus-bagus ya. Ya nggak kayak sekarang sih udah cembung semua sih kayak. Iya kalau saya cembung. Itu tuh masih indah-indahnya tuh saat-saat itu. Oke, terus lanjut ya. Ini ada video lagi nih, video yang menggemparkan. Siti Badriah dicium laki-laki lain. Mas, nggak mungkin Mas. Kamu udah lihat belum sih videonya? Udah. Udah ya? Aku justru tahu dari dia. Lah, emang kamu gak ngerasa? Enggak, maksudnya itu tuh kejadian udah lama banget, udah tahun lalu. Nah terus tiba-tiba dia ini apa gitu. Iya, karena teman-teman aku tuh pada ngetek, itu calon bini lo dicium tuh kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Judulnya serem ya? Serem ya judulnya. Padahal kalau lihat videonya itu kayak fans aja gitu ya. Terus kamu gimana ketika dengar judulnya dulu? Kaget, Belum karena itu video. baru bangun tidur banget kan. Baru bangun tidur banget, itu bener-bener DM banyak banget yang masuk karena di post di Ambe. Nah habis itu kaget kayak ini siapa gitu. Masih bangun-bangun ini siapa gila ngapain dia cium-cium kayak gitu. Itu udah lama itu fans aku gitu. Ya nggak usah cium-cium, marah. Awal-awal marah. Cuman pas udah sadar terus banyak yang nge-DM lagi kalau misalnya itu agak kelainan orangnya. Ya udah berarti mau gimana juga mau kita tuntut pun nggak ada hukumnya kan kalau orang kayak gitu. Oh, jadi next kalau dia sudah jadi istri kamu, jangan sampai ada yang berani-berani mencium istri kamu di atas panggung ya. Nah. Kenapa boleh kamu cewek macam apa kan? Gimana tuh kalau tiba-tiba kan ada kadang-kadang kan suka dia nggak prepare ya tiba-tiba lagi Iya. nyosor Wah, gitu. Nggak apa-apa sih kalau orangnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau Yang kelihatan yang agak. penting jangan ganteng gitu, maksudnya jangan lebih ganteng dari kamu apa Iya, gimana nih? iya. Oke, baiklah. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau ada yang nyium dia, kantongnya lebih tebal. Mojok sauran. Sambil nangis. Jokli. Sambil lihat kaca di jalan. Terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oke, next yang berikutnya ya. Oke, ini persiapan pernikahan ya. Oke, apa yang kalian lakukan ya? Perawatan 7 hari 7 malam selain bahwa kalian berdua sama-sama kerja rodi, tiada henti berdua ya, betul ya? Kamu kan syuting nonstop tuh. Enggak, ini baru selesai. Ini baru selesai. Dia juga ya kalau dicek Sibat gimana? Aduh mohon maaf jadwal padat ya. Kita wawancara aja cuma bisa satu. Ini mana sih? Pasangannya mana? Masa cuma Chris doang yang bisa gue wawancara? Sibatnya lagi sibuk gitu ya. Seperti itukah kepersiapan menjelang pernikahan malah banyak rezeki? Ya Allah. Alhamdulillah yang tadinya kita mikir kayak aduh gimana nih bakal ketutup atau enggak, tiba-tiba Allah punya Allah berkata lain, kita dikasih rezeki yang luar biasa mendekat-dekat ini. Ya alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya, udah siap semua. Bantu. Ketutup semua ya, baik melalui sendiri maupun endorse ketutup semua ya. Alhamdulillah. Perawatan menjelang pernikahan apa aja yang dilakukan?
Perawatan kita selalu inian ya, kita selalu serahkan kepada kakak aku Kakak sendiri ya, aku dasar sendiri. nepotisme ya. Selain gratis dan bagus juga. Bagus juga, coba kita langsung panggil kakak kamu aja, kita tanya ya perawatannya apa nih, Baik. buat pengantinnya mana tuh? Teteh. Halo Reza. Halo Teteh. Nah ini Dokter Reza, ini kakaknya Chris ya. Jadi sebetulnya Siti Badriah itu di hari keberapa setelah mereka pacaran langsung dibawa ke Dokter Hari Reza? keberapa itu mungkin udah berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan pacaran baru dibawa ke sini? Belum sebelum pacaran. Sebelum pacaran Oh sebelum pacaran? Udah sama Dokter Reza? Sebelum pacaran emang udah dikenalin sama Teh Ica. Oh Itu gitu. buat kayak yang awal loh, yang kan aku masih bingung banget tuh yang aku ke Bangkok sama Teh Ica. Iya. Nggak beneran. Aku Lah, ke Bangkok, orang kali bener. ini yang Jadi gini loh kak, aku waktu itu bener-bener diambang kegalauan yang HQQ. HQQ. Karena aku lagi dekat sama cewek juga. Nah abis itu aku dekat sama Siti. Oke. Nah aku bilang sama Teteh, Teteh ini aku pilih yang mana nih? Aku bener-bener kayak bingung nih. Ini kan seorang kayak yang kemarin tuh kita konotasikan. Seorang penyanyi dangdut, yang satunya lagi masih muda, pilih yang mana? Lalu itu, kenapa kamu nggak sama Siti? Siti kan orangnya lebih dewasa, ini anak kecil, kamu nanti diporotin lagi. Oh kamu juga sering diporotin? Jadi Emang siapa yang suka diporotin? ada lagi temen aku. Ya yang suka diporotin. Oh, kasihan cewek diporotin ya? Iya kasihan banget. Iya gitu. Nah terus Teteh tuh kayak ya udahlah sama Siti aja, mau apa lagi? Oh, kayak. jadi Cuma aku rekomendasi. Jadi ceritanya kita kalau nggak di Jakarta kita selalu bareng tuh. Kalau misalkan ada waktu liburan kita liburan bareng. Nah kebetulan dia pas pada saat di Bangkok tuh dia lagi galau-galaunya gitu. Galau-galaunya karena tapi aku nggak mau, tapi dia galau juga karena takut diomongin nanti lah karirnya apalah gitu. Jadi dua-dua cewek itu pasien dokter juga yang menjadi subjek kegalauannya dia. Oh bukan yang itu. Oh, bukan. Itu udah beberapa. Oh ada lagi, oh tetap. Oh beda lagi. Terus sekarang nih, apa aja yang sudah dilakukan oleh Siti Badriah dan ini menjelang pernikahan kan spesial dong? Iya, jadi yang dilakuin sih dari kemarin kita memang booster buat lebih cerah, jadi lebih brightening kulitnya kita infusin juga. Nah selain itu juga banyak treatmentnya kayak treatment muka, perawatan laser, ada glow treatment juga. Kemarin aku tanda benangin juga karena kalau misalkan mendekati hari H, tanda benang takutnya bengkakan kan. Iyalah, Jadi kemarin 1 bulan sebelumnya aku benangin supaya lebih fit. Oke, iya dia juga ya lihat kalau kita lihat wajahnya sih baca beda banget ya, lebih kelihatan gitu. Tergantung siapa pacarnya. Oh iya gitu ya. Jadi pacar itu sangat mempengaruhi. Sangat. Bukan cuma wajah dan penampilan kulit yang berubah ya, tapi fashionnya Sibat juga berubah banget ya. Bukan lagi. Ini kenapa gue jadi bully ya di sini ya? Aduh. Jadi beneran Kak, jadi pertama ketemu Nah itu salah satu faktornya. Teteh gimana? Teteh dia baik sih. Cuman kok bayarnya tabungan banget. Kamu berubah pelan-pelan. Nih Teteh bener-bener kakak yang bener-bener yang nunjukin kalau misalnya udah sama Siti aja dan itu bener-bener terjadi sampai sekarang gara-gara kakak. Gitu ya. Udah infus buat kulit. Terus apalagi itu kan perawatan yang kelihatan dari luar. Iya. Kalau dari dalam ada nggak? Kalau perawatan dari dalam kebetulan masih aman sejahtera. Jadi ya dari dalamnya mungkin gunain tabletnya yang diminumin juga, suplemennya supaya fit juga. Stamina aja ya karena sibuk Stamina. dua-duanya ya. Terus selain itu juga perawatan dari dalamnya itu infus kan dari dalam Kak. Iya, iya. Kalau dari luar biasanya kita perawatan badannya ada mesh kapsul, ada detox juga. Oh, detox juga. Nah, nanti dia masuk dulu ke alat detox tuh buat ngedetox badannya supaya ngelancarin peredaran darahnya. Oh, ada kayak gitu? Ada. Oke. Jadi nanti hasil infusnya maksimal kayak gitu. Oh, jadi hari ini mereka berdua mau perawatan apa nih? Chris apa? Perawatannya, kalau misalkan Chris, aku mau mesolipoin buat double chin-nya karena keluhannya masih tetap di situ. Mesolipo dan ya, walaupun menghilangkan berkurang. ini ya. Oh, bisa ya? Double chin, betul. Disuntik-suntik gitu. Ya, disuntik-suntik Kak. Oke. Jadi supaya hancurin lemaknya kebetulan baru beberapa kali, minimal kan 10. Nah ini belum Belum nyampe 10 kali. karena dia kemarin sibuk syuting juga.
Terus untuk perawatan wajahnya nanti biasanya kita lakuin tindakan yang luka-luka tuh. Kalau untuk Kris, hanya kalau misalnya sekarang kan beberapa hari menjelang, jadi kayaknya nggak bisa. mungkin. Makanya kita akan lakuin laser aja buat nyerahin si mukanya sama buat lebih pori-porinya lebih Lebih kecil. bagus. Oke. Kalau sibat? Kalau sibat aku mau infusin ulang karena udah jadwalnya infus. Setelah infus nanti aku make up dulu juga sama sebelumnya. Nanti kita akan lakuin laser dan glow treatment. Oke, jadi panjang. Berapa jam itu? Kurang lebih 2-3 jam. Oke, cukup waktu kita untuk mengorek-korek sambil dia perawatan. Oke, baiklah. Kita mulai perawatan apa dulu nih, Dok? Jadi kita perawatannya kita cleansing dulu, kita bersihin dulu. Oke, baiklah. Oke, dia cleansing. Aku juga akan cleanse pertanyaan-pertanyaan aku. Oke, silakan. Yuk. Kan makin nggak berdaya tuh kalau udah di tempat gitu kan bisa ngapa-ngapain. Remember when I told you no matter where I go. Kalau ngelihat pelantun lagu Shantik ini dilamar sama Kris di Korea, rasanya aku ngiri betul deh. Para jomblo di rumah juga pasti ngiri kan, bukan aku doang. Nah, pemirsa, perawatan wajah juga termasuk yang harus disiapkan. Untung aja kakaknya Kris dokter kecantikan. Biar hari H kelihatan lebih kinclong, jadi mereka dibawa ke sini deh. Tapi nggak seru ya pemirsa kalau mereka perawatan dan gak ditanya-tanya. Nah, sambil perawatan kita korek-korek rahasia mereka. Biar makin seru, yang nanya sibat langsung dokternya aja. Bergetar nggak tuh jantung sibat ditanya sama kakaknya Kris langsung? Let you know that I'm always gonna hold on. Oke, baik pemirsa. Sekarang mereka sudah melakukan perawatan, masih di facial dulu ya. Ya kan Ya, ya, lagi Dok? di cleansing dulu kita bersihin Oh, di dulu cleansing. wajahnya. Habis itu mau di Habis laser. itu kalau Kris Diana kita akan lakukan peel. Untuk ngangkat si kotoran, ngebersihin wajahnya sama ngangkat sisa kulit mati. Kalau Siti aku lakuin oksigennya buat nutrisi kulitnya supaya lembab dulu. Oh, oke, baiklah. Enak ya, Bu ya? Enak banget ya Allah Ibu. Enak ya? Baru dilap-lap doang. Oh, baru dilap-lap ya, belum dipijat. Kayaknya ini udah mulai memasuki pijatan, kayaknya udah relax ya. Pada saat relax itu saat yang tepat untuk menjawab pertanyaan. Ya Allah. Yang nanya bukan aku ya, dokter yang nanya ya. Oke. Dok, pertanyaan buat sibat ya. Oke. Dijawab. Yuk, silakan dok. Dua hal yang bikin kamu bisa milih Kris Diana. Sebagai suami, Iya. satu. Serem nggak tuh ditanya sama kakaknya sendiri. Takut tinggal tolong ngomong deh. Aduh. Satu. Ke satu dia baik. Standar banget sih. STD banget sumpah STD tuh. SNI. Enggak, dia apa ya? Enggak tahu ya, kayak aku ngerasa kayak nyaman aja sama AA. Terus kayak aku udah sayang aja gitu. Oh, kamu Terus sayang. aku udah yakin sama AA kalau AA bakalan bimbing aku lebih baik lagi untuk ke depan. Kamu udah nyaman sama AA, walaupun AA suka gini, aduh bajunya gini deh, aduh kamu Iya. itu deh gitu. Iya sih ya, Wak. Tapi kadang-kadang ya kesel juga sih digituin, tapi ya udah lah. Ini kan buat kamu juga. Ya, kan aku yang ditanya. Sekarang kamu yang cantik, siapa Aku yang yang sibuk? ditanya. Iya, oke. Jadi udah nyaman ya, walaupun Nyaman itu sih. kamu terima dia apa adanya ya. Oke, next, silakan dok. Kalau misalkan kamu lebih milih ngundang mantan kamu atau ngundang mantannya Kris, Kris Diana ke nikahan kamu? pilih ngundang mantan kamu atau ngundang mantan dia pernikahan kalian? 너라는 집으로 지금 다시 way back home. 세상